Bab 269. Keesokan paginya, Claire bergegas ke studio. Charlie mengendarai sepeda listriknya untuk membeli sayuran di pasar sayur. Claire baru-baru ini sibuk mengerjakan pekerjaan studionya. Ini sangat sulit. Dia membeli beberapa hidangan bergizi tinggi untuk melengkapi istrinya. Setelah selesai membeli sayuran, Charlie baru saja keluar dari pasar sayur dan melihat Elsa di sana. "Charlie!" Elsa memanggilnya, wajahnya penuh kegembiraan. Charlie menatapnya dan berkata dengan heran, Elsa, kebetulan sekali, kamu di sini juga." Elsa menatap Charlie dan berkata dengan terputus-putus, "Dia? Tidak, saya." Charlie sedikit bingung, dan berkata, bicaralah perlahan, apakah kamu menemukan sesuatu?" Elsa tidak bisa menahan pipinya untuk merasa malu. Faktanya, dia telah menunggu di luar rumah Claire pagi-pagi sekali dan telah mengikuti Charlie sepanjang jalan. Elsa mengumpulkan keberanian, tapi bibir merahnya lembut, dan berkata, "Saya datang ke sini untuk berterima kasih secara khusus. Terima kasih telah menyelamatkan saya kemarin." Charlie tidak bisa tertawa atau menangis dan berkata, Aku menyelamatkanmu karena kamu adalah sahabat Claire. Anda tidak harus bersikap sopan dengan saya untuk itu." Apa yang dia pikirkan karena ini? Elsa menggelengkan kepalanya dan mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. "Charlie, sebenarnya, aku masih tahu bahwa kamu tidak hanya menyelamatkanku kemarin, tapi kamu juga orang yang menyelamatkanku terakhir kali di Aurousil Hotel." Charlie mendengus. Bagaimana Elsa bisa tahu apa yang terjadi terakhir kali? Dia menutupi dirinya terakhir kali. Dia seharusnya tidak menyadarinya. Dia buru-buru menyangkalnya dan berkata, "Kamu pasti telah mengakui orang yang salah? Saya belum pernah ke restoran Aurousil. Pasti ada orang lain yang menyelamatkanmu." Elsa menatap Charlie dengan mata yang sangat kompleks, dengan keengganan, kekaguman, dan kebencian yang tak terkatakan di dalamnya. Mengapa dia bahkan tidak punya ide untuk mengaku? Bukankah dia begitu tidak berharga di matanya sendiri? Dia bahkan tidak mengaku menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan air mata berlinang, "Ketika saya berada di Aurousil Hotel, Harold mengundang saya untuk makan malam. Saya disapa oleh generasi kedua yang kaya. Akibatnya, Harold memprovokasi orang lain dan dikerumuni oleh orang-orang di depan pintu restoran. Pada saat kritis, Harold meninggalkan saya dan melarikan diri. Pada saat itu, ada seorang pahlawan bertopeng, seperti pahlawan yang terkenal di dunia, yang mengalahkan semua orang dan menyelamatkan saya, dan Anda juga menyelamatkan saya." Berbicara tentang ini, kulit Elsa langsung memerah, dan hari itu dia memiliki hubungan kulit ke kulit dengan Charlie, dan celananya dilepas olehnya. Tentu saja, dia juga tahu betul bahwa Charlie melepas celananya, sebenarnya, untuk menyelamatkannya, dan tidak memiliki niat yang tidak bisa diatur. Wajah Charlie berubah menjadi hijau setelah mendengar ini. Wanita ini, yang sebenarnya tidak membuka panci, dapatkah dia mengakui hal semacam ini? Tentu saja tidak. Jika dia memberitahu Claire bahwa hal seperti ini terjadi pada dia dan pacarnya, dia tidak bisa meledakkan pot. "Elsa, kamu benar-benar salah paham. Saya bisa bertarung dengan sangat baik, tapi saya benar-benar bukan penyelamat Anda." Setelah berbicara, dia buru-buru mengubah kata-katanya. Bahkan jika itu aku, ini hanya satu kali aku menyelamatkanmu kemarin." Melihat bahwa Charlie tidak mengakuinya saat ini, Elsa mendesah pelan dan mengeluarkan batu yang aman dan kaya dari sakunya. "Bagaimana dengan batu ini? Bagaimana Anda menjelaskannya?" Mata Charlie membelalak. Bukankah ini batunya sendiri yang sudah lama hilang? Dia tidak bisa menemukannya sepanjang waktu. Kenapa ada di tangan Elsa? Mungkinkah dia menyelamatkannya di Aurousil Hotel dan itu diambil olehnya? Bab 270. Pantas saja dia tidak bisa menemukan batu ini setelah hari itu. Ternyata batu itu hilang hari itu. Dan kebetulan dijemput oleh Elsa. "Aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya sekarang. Biarkan aku pergi," ucapnya dalam hati. Memikirkan hal ini, Charlie hanya bisa gigit peluru dan berpura-pura bodoh, dan berkata, Apa maksudmu? Bukankah ini hanya pecahan batu?" Elsa menatap mata Charlie dengan serius dan berkata, "Jangan bohong padaku, Irvin Jones sudah memberitahuku bahwa batu ini milikmu. Itu disebut batu kekayaan Ping An, dan unik di dunia." Ketika Charlie mendengar ini, dia diam-diam memarahi Irvin Jones dengan darah. Bagaimana Irvin ini bisa berbicara? Melihat bahwa Elsa telah memahami bukti konklusif saat ini, Charlie hanya bisa mengangguk dan mengaku, "Baiklah, saya akui bahwa saya adalah orang yang menyelamatkan Anda di Aurousil Hotel pada saat itu, dan saya melihat Anda secara tidak sengaja hari itu.
Beritahu Claire. Seperti yang diakui Charlie, suasana di antara keduanya menjadi sunyi untuk beberapa saat. Charlie malu karena telah menyembunyikan identitasnya begitu lama, tetapi Elsa langsung menusuknya, tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tapi pikiran Elsa melonjak seperti ombak, dan pikirannya sangat rumit. Elsa memandang Charlie, ingin berbicara beberapa kali, tetapi dia ingin berhenti. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian dan mengambil langkah maju, hanya setengah tamparan dari tubuh Charlie. Charlie, aku menyukaimu. Sudut mulut Charlie bergerak-gerak, dan dia mundur selangkah tanpa jejak, dan berkata, Elsa, aku suami pacarmu. Elsa mengertakkan gigi dan berkata, jadi apa? Saya tahu bahwa Anda dan Claire tidak memiliki dasar hubungan. Anda menikah pada saat itu karena Tuan Wilson. Jika demikian, maka Anda bukan seorang suami yang merampas pacar, Anda adalah suami palsu pacar saya. Dengan itu, Elsa meraih tangan Charlie dan meletakkannya di hatinya, dan berkata dengan nada penuh kasih, Charlie, aku bukan pemula yang rendah, dan aku tidak kalah dengannya dalam arti apapun. Saya masih putri tertua dari keluarga Dong. Dan aku mencintaimu lebih dari dia, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Charlie merasakan montok di dada Elsa, dengan cepat menarik tangannya, dan menolak. Elsa, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi kita berdua. Saya tidak bisa mengkhianati Claire, dan saya yakin Anda hanya merasakan dorongan sesaat. Jangan pikirkan aku, itu tidak layak. Elsa ditolak oleh Charlie, wajahnya yang cantik berkata dengan keras kepala. Tidak, aku kembali kemarin dan memikirkannya sepanjang malam. Charlie, sejak kau menyelamatkanku untuk pertama kalinya, aku telah jatuh cinta padamu. Kedua kalinya kau menabung aku telah jatuh cinta padamu tanpa harapan. Saat dia berkata dengan keras dan emosional, aku hanya menyukaimu. Saya hanya mencintaimu. Kamu percaya padaku, jika kamu mau bersamaku, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanmu. Aku bisa menjadi orang yang diam di sampingmu selamanya sebagai wanita yang mendukungmu. Charlie tidak bisa menahan senyum kecut. Elsa hanya tahu bahwa dia adalah penyelamatnya. Tetapi dia tidak tahu dia juga ketua Emigran Group dan master tertua dari keluarga Wade. Jika dia ingin tidak dipandang rendah oleh orang lain, dia dapat segera mengungkapkan identitasnya dan menerima penyembahan dari banyak orang sejak saat itu. Namun, kehidupan seperti itu tidak jarang terjadi. Tapi Charlie jelas tidak bisa mengatakan itu, kalau tidak itu akan sangat menyakiti Elsa. Apalagi itu akan mengungkapkan identitas aslinya. Elsa memandang Charlie dan berkata dengan keras kepala, tidak masalah jika kamu menolakku sekarang. Tapi aku pasti tidak akan mundur. Saya akan menggunakan tindakan praktis saya untuk memberitahu Anda bahwa saya lebih mencintaimu dan lebih cocok untuk Anda daripada sebelumnya. Saya hanya bisa menjadi kekasih bawah tanah Anda di masa depan, dan saya bersedia mengikuti Anda selamanya. Charlie berkata tanpa daya, Elsa, kamu hanya sedikit impulsif sekarang. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Lalu, saya pulang untuk memasak, Anda bisa memikirkannya sendiri. Setelah selesai berbicara, Charlie pergi dengan tram seperti melarikan diri. Charlie merasa Elsa pasti kepanasan selama 3 menit. Dan setelah 2 hari bersembunyi, dia pasti tidak punya pikiran seperti itu. Namun, pada saat ini, Elsa melihat sosok Charlie yang pergi, tapi matanya masih sangat tegas. Dia berkata pada dirinya sendiri, Elsa, jangan berkecil hati, kamu pasti bisa melakukannya.